رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وإنه الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali bisa bersama-sama kumpul di sini segala nikmatnya Islam iman dan juga melakukan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis keempat pada bab mengagungkan muslimin, hak-hak muslimin dan kasih sayang kepada muslimin. Ya, di sini tentang kasih sayang kepada muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad SAW mencium Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu beliau. Ketika Nabi Muhammad mencium Hasan bin Ali, di situ ada sahabat yang namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini salah satu pemimpin zaman jahiliyah. Beliau ini punya keras, orangnya orang keras, ahlul badiyah. Jadi orang kayak bahasa itu tuh kayak orang kampung, jadi punya sifat yang keras. Bahasanya kalau orang keras, yang tegas, keras, gak gampang canda, kayak kolot gitu ya orang dulu. Jadi ketika Aqra melihat Rasulullah SAW mencium cucunya, dicium berulang kali ya, Rasulullah mencium dan Rasulullah mencium Sayyidina Hasan berkali-kali, digendong, dicium, begitu. Pas waktu itu kebetulan Aqra sedang melihat, Aqra ini aneh melihat Rasulullah mencium cucunya. Kenapa mau anak kecil digendong, dicium? Kita tuh harus tegas. Gak ada pikiran seperti itu ya. Apa namanya? Kan zaman-zaman masih ada bawaan jahiliyah. Dan memang jahiliyah dulu keras sama anak. Alasannya, tujuannya bagus mereka biar anak itu nggak manja. Tapi caranya kelewatan gitu. Sampai mencium aja nggak mau. Dan itu ada dari sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat seperti ini. Dulu pernah ketemu satu orang. Ya memang didikannya dia gambarannya begitu. Ya apa? Kayak Badui gitu. Dia tahunan gak pulang, gak ketemu sama anaknya. Sekali ketemu sama anaknya salaman, pegang kepalanya, begitu. Kalau kita kan gak ketemu anak seminggu, dicium, dipeluk gimana? Enggak, ini kan salaman anaknya pulang balik, pegang kepalanya, salaman, begitu. Gak ketemu tahunan. Kenapa? Memang bawaannya seperti itu. Nah, Aqra bin Habis begitu bawaannya saat itu belum paham. Ketika mencium anaknya, apa ketika Rasulullah mencium cucunya, Hasan, Aqra aneh dan dia nggak nahan mulut, langsung ngomong. Ya Rasulullah, dia ngomong, Innali 10 min al-walad. Saya ini punya 10 anak ya Rasulullah. Maka bertulis nama ada. Nggak aku cium salah satu dari anakku. Nggak ada yang aku pernah cium anakku. Dia kira itu yang benar. Itu. Kalau dia punya anak 10 ya Rasulullah, nggak ada yang mau cium. Dia sampai ngerasa agak aneh, kenapa kok anak kecil dicium? Lalu Rasulullah SAW melihat Aqra. Rasulullah juga takjub. Kenapa apa kerasnya seperti ini gitu loh? Gak ada lembutnya dalam keluarga. Muta'ajjiban ya. Kata para ulama, rasa aneh kok Aqra seperti ini. Lalu beliau mengatakan, Man la yarham la yarham. Kenapa cium anak? Kenapa ini dan itu? Karena orang yang tidak menyayangi dan disayangi oleh Allah.
Jadi orang yang menyayangi manusia tidak disayangi oleh Allah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan hadisnya. Man la yarhamun nasa la yarhamhu. Orang yang merahmati menyayangi manusia juga nggak akan disayang sama Allah. Nah ini nasihat buat kita agar kasih sayang. Kasih sayang itu sesuatu yang buat menyenangkan hati orang. Itu buat kayak anak kecil itu senangnya digendong, dipeluk, dicium. Rahmat kasih sayang kita buat mereka. Mereka senang begitu kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menunjukkan kasih sayang, itu kita akan dapat balasan kasih sayang juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita perlu ya tampakkan itu kasih sayang kepada keluarga khususnya. Nomor satu kan yang paling dekat sama kita keluarga. Tampakkan kasih sayang kita tunjukkan sama mereka. Rasulullah SAW begitu sama anaknya, sama cucunya. Beliau memang nabi, pemimpin, tapi di rumah beliau penuh rahmat, sayang. Bahkan rahmat dan sayangnya beliau itu sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya. Sampai beliau itu rahmatnya ngurusin diri sendiri. Itu termasuk rahmat. Ada sendalnya rusak, beliau sendiri jahit sendalnya, jahit bajunya. Itu kan rahmat. Nggak mau ngerepotin, termasuk itu rahmat. Rahmat sekali itu, kasih sayang dan perhatian. Apalagi khususnya sama anak-anak kecil. Rahmat kasih sayang. Bahkan ketika sholat sering kita dengarkan Rasulullah dinaikin oleh Hasan dan Husain. Ketika khutbah Hasan pegangan gelantungan di matanya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat beliau. Nah ini kalau kita ada rahmat seperti itu, maka kita akan alhamdulillah kalau ada rahmat yang akan dirahmati oleh jangan dianggap remeh ya. Walaupun kepada anak-anak kecil sebenarnya senangkan mereka, kita juga senangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sempat duduk sama satu orang, sama orang saleh. Abahnya ini seorang wali saleh, cucu-cucunya para aulia. Beliau juga orang masya Allah, akhlaknya bagus. Duduk ngobrol, dia diajak main sama keponakan dulu, sepupu masih kecil ya. Jadi mampir dulu masuk dalam ngobrol. Itu masih keponakan masih kecil, masih mungkin 3 tahun 4 tahun lagi. Karena nggak tahu kan orang apa, kan anak kecil nggak paham kan siapa ulama, siapa orang soleh. Pokoknya dia datang ngajakin main, diajakin main ini, dianya juga masya Allah nyantap, janda main. Akhirnya anak kecil tadi, apa sepupu tadi, pegang tangannya, ayo aku ikat di jendela. Diikat nggak ada apa, cuma mainan aja, nggak ada talinya. Gini, karena anaknya melihat dan diikat, dia ini pura-pura diikat orang, ditaruh di atas. Sampai pas mau bangun, ayo mau keluar dari rumah, diajak sama keluarga lo, naik kita makan. Sebentar. Dipanggil anak kecil yang tadi, tolong dong pasang ikatannya, saya mau pergi. Mainan kan, padahal nggak ada ikatannya, cuma dia. Kenapa kok sampai ngomong kayak gini? Kesian. Dia ini tahunya lagi main. Kalau kita bangun langsung ditinggal, takut kecewa. Nggak mau bikin anak kecewa. Ini kan hal yang nggak ada artinya kalau buat kita kan. Ngapain juga diurusin anak kecil kayak gitu? Kalau kita, tadi beliau nggak diperhatikan. Nah, ini seperti ini nih pemahamannya para salaf, para orang saleh. Rahmat sama anak. Jangan dikira anak kecil paham apa-apa. Senangkan mereka, kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya keluarga, khususnya anak dia. Sebelum anak orang lain yang kasih kayak gitu, keluarga kita dulu. Dan subhanallah, kita itu di rumah tangga tergantung rahmat kita kepada keluarga, kita dirahmati juga oleh Allah. Sama ini di sini. Artinya ke situ juga. Kalau dia kasih sayang sama istri, sama anak, rahmat, dia juga akan dirahmati dan dikasihi sama Allah. Biar mempermudah urusan mereka, akan dipermudah juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan Rasulullah kan, yang enggak rahmat enggak akan dirahmati oleh Allah. Berarti yang merahmati dirahmati oleh Allah. Yang enggak sayang enggak disayang. Yang sayang akan disayang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat
Hadis selanjutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini mirip juga ya sama hadis sebelumnya. Qadima nasun, ada sekelompok orang datang minal Arab, dari Arab, artinya dari orang-orang Badui. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kemungkinan ini rombongannya Akrab juga. Jadi mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu saat mereka melihat Rasulullah mencium cucunya, sahabat mencium anak-anak kecil, mereka tanya, ini hadisnya ringkas ya. Faqalu, lalu mereka bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kenapa? Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Faqala, na'am. Lalu sahabat-sahabat ngomong, na'am. Atau Rasulullah SAW. Faqalu, bisa aja. Faqalu sini. Faqalu, bukan faqala. Faqalu, na'am. Ketika dia orang-orang tadi tanya, faqalu atuqabbiluna sibyanakum, qalu mereka artinya Badui, faqalu sahabat menjawab, atau muslimin, atau iya betul, faqala, ada nuskah, ada riwayat mengatakan faqala. Kalau faqala berarti Rasulullah yang jawab, na'am, iya, kita cium anak-anak kecil. Lalu mereka tanya lagi, qalu lagi wallahi ma nuqabbilu. Bahasanya orang-orang itu pakai wallahi, kalimat bukan artinya sumpah ya. Artinya kalimat yang dipakai dalam lisan biasa omongan mereka. Ini kita orang baik pakai lafaz seperti ini. Cuma kadang-kadang berdua itu kebiasaan lisannya begitu. Kita demi Allah nggak begitu. Nah ini mereka saat itu ngomong, lagi nama Allah mana kabul. Demi Allah kita nggak cium anak kita. Menunjukkan bahwa pahamnya mereka itu seperti itu ya. Nggak cium anak-anak kecil. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul menjawab, memberitahu mereka, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Awa amliku. Di sini diartikan in kana Allah an naza'a Allah min qulubikum rahmah. Jadi kana an naza'a in kana. Ada di sini ada riwayat an-nazallahu min qulubikum rahmah. Artinya awaliku, tidak aku mampu, artinya begitu ya. Istifham inkar ya. Aku enggak mampu, artinya pertanyaan apakah aku mampu memberi rahmat, maksudnya gitu. Jika Allah, kalau Allah nazal min qulubikum rahmah, juga sudah mencabut rahmat dari hati kalian. Artinya awaliku, aku enggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kalian. Artinya aku nggak bisa kasih rahmat kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kalian. Jawabannya Rasulullah simpel tapi bahagia ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kalian. Jadi gambaran rahmat untuk anak kecil tadi digambarkan Rasulullah SAW memeluk dan mencium. Jadi itu termasuk gambaran rahmat. Sampai ya. Belum di hati aja sayangnya sama anak, nggak bisa. Anak kecil ini nggak bisa paham hati dia, harus ditunjukkan. Maksudnya seperti itu. Dan mereka orang-orang Badui tadi nggak sayang sama anak, bukan nggak sayang. Cuma mereka mengungkapkannya dengan rasa yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Rasulullah memberitahu cara terbaik. Anak kecil itu nggak paham hakikat sayangnya orang tua, nggak paham, harus ditunjukkan. Ketika kecil pahamnya kayak gitu, dipeluk, digendong, dicium. Mereka tuh ngertinya itu dari saya. Sehingga Rasulullah masih nyontoh, ini caranya. Bahkan yang gak mau nyium dikatakan, berarti aku gak bisa berbuat apa-apa lagi kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kamu. Jadi disuruh tunjukkan rahmat. Kalau mau merahmati kasih sayang anak, tunjukkan syukur. Dengan apa? Dengan tadi menyayangi, dengan menampakkan, mencium, memeluk anak kecil. Kalau anak-anak dia atau anak orang yang
dekat dengan sampean, nggak ada masalah. Datang, dipeluk, salaman, dicium, nggak ada masalah. Yang penting dia tahu. Dan semua orang tua tuh senang anaknya dipeluk sama orang lain ya. Jangan kena anak kecil, anak orang main masuk peluk aja kaget orang tuanya nanti dikira maling gitu. Anaknya keluarga bisa ya, nggak apa-apa. Kalau memang anaknya orang, nah, kecuali sudah kenal. Kan ada orang tua yang begitu, anaknya tuh risih kalau dipegang sama orang, dicium sama orang lain. Ada orang tua yang seperti itu aja, ada masalah. Dan juga anaknya juga nggak selalu ngerasa kasih sayang kalau dari orang asing. Jadi sehingga ini kita perlu juga perhatikan ya. Ini yang dimaksud simbianana ya keluarganya, anak-anak kecil yang sama mereka. Dan juga sama ya, jangan sembarangan gendong anak orang, khususnya masih kecil. Kayak dia misalnya tasbihan. Ada kata tasbihan kecil, izin dulu, isi boleh gitu enggak. Walaupun dasarnya rahmat betul kasih sayang, tapi izin seperti itu. Jadi mencium ini bagus, tapi yang diizinkan, biarkan atau orang-orang yang biar tahu orang tuanya dulu. Ini 3 hadis sama semua ya. Hadis selanjutnya yang ke-6 sama juga, isinya sama, cuma di sini tidak menyebutkan masalah mencium anak. Jadi Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamin nasa la yarhamullah." Riwayatnya lebih lengkap dari hadis pertama yang kita baca tadi. Man la yarhamin nas, kalau diawalkan man la yarham la yurham. Di sini yang enggak menyayangi manusia, man la yarhamin nasa, diperjelas, yang enggak menyayangi manusia la yarham. Allah akan merahmati dia. Jadi kalau kita ingin tahu kita dirahmati oleh Allah, akan dapat rahmat atau tidak. Lihat kita ini rahmat sama orang. Kalau kita rahmat sama orang lain, tanda insya Allah kita dirahmati Allah. Dan kalau ditanya juga bagaimana cara dapat rahmatnya Allah, dengan apa? Dengan merahmati orang lain. Bahkan ini sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskannya. Wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Di sini Muhammad Rasulullah bersabda, cintailah saudara muslimmu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Itu kan rahmat. Salah satu gambaran perempuan yang rahmat. Kita senang saudara kita mendapatkan kebahagiaan yang kita sukai, dan kita juga benci apa yang kita benci. Itu takun muslimah, barulah kamu menjadi orang muslim. Jadi tolong ukur Islam sampai-sampai dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan menyayangi, senang, suka sesuatu yang didapati keluarga orang lain seperti apa yang dia suka, baru jadi orang muslim sempurna. Kalau kita masih orang muslim dapat sesuatu kita nggak suka, atau orang muslim dapat musibah kita nggak ikut kepikiran, berarti belum muslim semua. Makanya rahmat ini sangat penting. Rahmat inilah yang dibawa oleh para nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau kita mau gambarkan dari segi kasih sayang, beliau itu rahmat kasih sayang. Contoh, simbol, bahkan beliau mengatakan inna ma'ana rahmatul muhda. Saya ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sayang, kasih sayang kepada kita makhluknya, hambanya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah putus Nabi Muhammad buat kita. Jadi itu beliau itu simbol rahmat. Simbol rahmat. Bayangkan kalau kepada orang yang tidak beriman, berharap mereka beriman dan sayang, tidak ingin mereka dihancurkan. Kepada orang yang beriman, senang, kasih sayang, berusaha jaga keimanannya. Bahkan rahmat Rasulullah SAW itu walaupun disakiti, tetap beliau mendoakan baik. Kita sering dengar dari Rasulullah SAW doanya beliau ketika beliau dilukai, jawabannya cuma satu, Allahumma ij'alni wa innahum la ya'lamun. Beliau dilukai, ada riwayat ketika ditebas pedang di perang, beliau berdoa, ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini dari riwayat beliau saat itu ketika di perang Uhud. Dan beliau pernah
kena lemparan tombak, dahinya sobek, gerahannya kena anak panah, pahanya kena tombak. Luka parah begitu, apa yang beliau doakan? Ya Allah beri hidayah kaumku, sungguh mereka itu tidak tahu. Ini rahmat yang istimewa. Kita ini dilukai sedikit langsung mudah-mudahan mereka kena bala, kan begitu. Ini Rasulullah dilukai jelas zahirnya, bukan cuma zahirnya, batinnya pun juga sakit. Karena yang melukai ini orang yang ingin diselamatkan malah melukai Rasulullah SAW. Itu pun tetap didoakan ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini rahmat. Dan tidak cukup di situ rahmatnya Rasulullah sampai sekarang di alam kuburnya. Beliau itu selalu mendapatkan laporan-laporan kita. Dan beliau mengatakan in wajadtu khairan hamdulillah wa in wajadtu ghaira dzalika astaghfirullah lakum. Kalau aku dapati amal umatmu baik, aku bersyukur kepada Allah. Muji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau Rasulullah dapat amal kita, semua umatnya, bukan satu dua, bukan semua umatnya, dilaporkan kepada Rasulullah. Kalau didapati amalnya jelek, Rasulullah beristighfar memintakan kita amal. Kurang rahmat apa lagi, sudah meninggal dunia masih. Nah, makanya beliau itu orang yang paling dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kenapa? Rahmatnya dan sayangnya sangat hebat dengan umatnya, dengan manusia. Kita kalau ingin dapat rahmatnya Allah, ingin dirahmati oleh Allah, rahmati juga Allah. Seperti tadi dimulai dari keluarga, rahmati tetangganya, orang-orang yang dia kenal. Jangan anggap mereka orang lain. Sudah kita bahas hadis terakhir kemarin kan. Al-mu'min kal-rubat, al-mu'min kal-bunyan. Mathalul mu'minin fi tawaddihim, al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan orang yang mukmin itu seperti satu bangunan. Misalnya yang lain, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Ibarat orang mukmin dalam kasih sayangnya mereka itu seperti satu jasad. Jadi sayang sama lain, teman kita, tetangga kita, kenalan kita, bahkan orang yang kenal aja, kalau dia bisa rahmati kasih sayang. Ini tandanya orang beriman. Dan subhanallah, orang yang tahu punya rahmat biasanya nggak lepas dari masalah, karena dia nggak dirahmati oleh Allah Subhanahu. Orang yang nggak punya rahmat, amalnya ditolak seperti yang sudah kita bahas. Kemudian dia hidupnya masalah terus. Kenapa? Nggak dirahmati oleh Allah. Nggak dirahmati oleh Allah Subhanahu. Melihat orang sakit dia cuek, maka dia mungkin salahnya sendiri gitu. Orang sakit dia nggak akan berhenti dari musibah. Seringkali orang yang seperti ini, kalau ada orang kena musibah nggak rahmat, orang musibah nggak ngurus. Nanti lama-kelamaan dia ngomong, ulun juga sibuk dengan musibah ulun. Ulun juga sibuk dengan musibah ulun. Kan banyak orang begitu. Sebetulnya musibah dia itu akan hilang kalau dia memperhatikan orang lain. Rahmat. Walaupun dengan doa, bukan nolong hanya dengan harta. Minimal kita rahmat dengan orang lain, musibah kita akan hilang. Kadang orang tuh maunya dirahmati tapi nggak mau rahmati. Maunya menyayangi, maunya disayang tapi nggak mau sayang. Kita kalau ingin kesulitan kita hilang, cara tercepatnya apa? Sayangi dan rahmati, kasih orang lain. Nanti otomatis kita akan disayang. Jangan beralasan begini, lu gak ada yang nyayang, makanya lu gak nyayang orang lain. Salah, sayangi orang, maka dia akan disayang oleh orang dan oleh Allah khususnya. Jadi kita mulainya tuh bukan nunggu disayang baru balas sayang, tapi kita mulai menyayangi pasti orang lain, baru akan dikasih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya, kita lanjut ke hadis maknanya sama kan? Hadis selanjutnya, ini contoh lagi rahmat dan gambaran kasih sayang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Jika sholat salah seorang kalian linnas,
untuk orang yang menjadi imam orang lain, falyukhaffif, hendaknya dia ringankan sholatnya, artinya dipendekkan bacaannya, bacaan mutawassit atau bacaan pendek. Sholat itu memang kalau kayak subuh dan duhur sunnahnya surat-surat panjang, asar dan isya surat sedang, maghrib surat pendek. Tapi kalau menjadi imam, ya, selagi makmumnya kita nggak tahu bagaimana, sunnah subuh dan duhur yang harusnya panjang diturunkan menjadi yang sedang. Asar dan isya yang harusnya sedang diturunkan jadi surat pendek. Kalau maghrib itu surat pendek. Kalau nyarinya yang lebih pendek dari yang lain. Kenapa disuruh takhfif? Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, ketika tasbih, ruku, sujud jangan lebih dari 3, suruh 3 kali aja. Dan begitu juga kalau tahiyat-akhirnya nggak boleh panjang-panjang. Seukuran tahiyat aja, kalau tahiyat-akhirnya itu seukuran tahiyat. Malah sebagian mengatakan nggak usah tahiyat akhir, ambil yang doa yang khilaf saja yang dikatakan wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, amin min fitnatil mahya wal mamat, min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min al-maghribi wal madhab. Itu yang ada khilaf, ada yang bilang wajib. Baca itu aja. Loh kenapa? Kok disuruh ringkas seperti ini? Karena satu, Rasulullah ringkas sholatnya. Sayyidina Anas ngomong, "Ma'ra'aitu ahada atamma wa la akhaffa fi sholati bi Rasulillah." Aku nggak melihat orang sholatnya sempurna tapi ringan, ringkas, nggak lama. Seperti Nabi Muhammad SAW sekali. Jadi Nabi kalau jadi imam ya, kalau jadi imam sholatnya itu sempurna, artinya rukunnya benar, tumaninahnya ada. Kalimat sempurna itu tumaninahnya pakai, nggak ngebut, tapi tidak lama. Itu sholatnya Rasulullah. Nah kita disuruh ringkas, satu diikuti Rasul. Dan yang terpenting, kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena rahmat dan kasih sayang. Rahmat apa? Ini inna fihi mudha'ifah. Karena pada makmum itu ada orang-orang yang dhaif, yang lemah. Memang tubuhnya diciptakan oleh Allah seperti itu. Ada orang tuh nggak bisa berdiri kelawasan. Ada orang nggak bisa sujud kelawasan. Ada orang yang terlalu gemuk atau terlalu kurus bisa. Jadi mereka agak susah. Ini tadi kesian. Kemudian wasaqimah, dan yang sakit. Kita nggak tahu, ada orang maksakan diri ke masjid. Ada yang kakinya sakit, ada yang masuk kurat, kan berdiri kelawasan. Ada yang pinggangnya sakit kan, macam-macam. Wal kabiro, dan ada yang udah tua. Ada yang sudah tua. Dalam riwayat tadi, wadal hajah, dan ada yang punya hajat. Entah itu ada yang hajat, memang buru-buru mereka mampir ke masjid sekadar sholat mau pergi lagi. Kan banyak tuh orang mampir pakai kendaraan, pakai mobil ke masjid, lagi mau pergi ke satu tempat, lagi mau perjalanan, bisa pergi di bandara sholat. Mereka ada hajat ini mau naik pesawat, menyempatkan diri sholat dulu. Atau ada hajat bisa mau hajat ke kamar mandi, tiba-tiba tengah-tengah sholat timbul sakit. Kan kita nggak tahu itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW dulu ketika menjadi imam diringkas, kerjakan rukun tumanina yang benar, terus jangan panjang. Itu rahmat. Dan ya, rahmatnya sampai kepada orang Islam, sampai perhatian, bahkan ketika sholat berjamaah nggak mau menyulitkan makmum. Ini kan rahmat yang istimewa. Apalagi hal lain, lagi sholat aja nggak mau menyulitkan makmum. Nah begitu ajaran dari Muhammad SAW. Wa idza shalla ahadukum bi nafsihi, kalau sholat sendirian, kalau yutawil masya, silahkan panjangkan semau sampai mau sholat 2 jam, silahkan. Gak ada yang larang. Sholat sendirian. Jangan dibalik pas jadi imam surat panjang, pas lagi sholat sendiri, kul huwallahu ahad sama al-Kautsar. Kebalik, jadi imam suratnya surat pendek.
Ini sebentar kita bahas ada di mana? Jadi imam penting sekali ya. Walaupun kita hafal Al-Quran sekalipun, jangan dibaca jangan ayat-ayat baca dari sama aja. Apalagi akhir zaman seperti sekarang. Alhamdulillah orang-orang datang ke masjid. Itu ke masjid aja sudah alhamdulillah. Jangan sampai terganggu orang malas ke masjid karena terlalu lama. Kalau lama sampai membahayakan makmumnya, bikin makmumnya bosan ke masjid, itu berbahaya, nggak bagus. Bahkan ada sholatnya panjang. Bukannya dipuji malah dimarahin sama Rasulullah SAW. Karena jadi imam dia panjang. Sahabat sebagian mengaku kalau Rasulullah SAW panjangnya sholatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia khusyuk, bukan karena mau pamer dia, bukan khusyuk. Ditegur Rasulullah SAW. Dan ya Mu'adz, kamu mau membawa fitnah, mau bikin keributan. Kenapa ya Rasulullah? Kalau sholat di depan orang, tidak sholat ada komitnya di sini. Kalau jadi imam, kalau khufif, jangan lama-lama. Jadi walaupun dia merasakan kenikmatan saat sholat, kurang. Habis itu bangun sholat lagi, silakan. Lanjutkan kenikmatannya dengan sholat sendiri. Kalau lagi berjamaah kasihan. Bahkan Rasulullah SAW saat mendengar anak kecil nangis, seperti kita akan bahas di depan, lagi sholat, kedengaran anak kecil nangis, dipercepat, lebih cepat lagi. Jadi lagi berjamaah kayak gini, kan sahabat ada yang perempuan ada yang ikut sholat bisa jalan bersama. Jadi ketika sholat terdengar suara anak kecil nangis, langsung Rasulullah lebih cepat sholatnya. Padahal sholatnya beliau sudah agak cepat, dipercepat lagi. Kenapa? Rahmatan syafaqatan, kasih sayang buat anak kecilnya dan ibunya. Kadang-kadang ada ibu bawa anaknya, emang bagusnya sih apa namanya? Ya, kita nggak bisa bilang bagusnya nanti dibawa. Kadang-kadang dibawa bagus juga asal ibu. Jadi kamu kesian sama ibu dan anaknya nangis diri asal dari ibu. Nah ini contoh rahmat dan kasih sayangnya. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pada amal. Bahkan di sholat aja masih perhatian. Nah kalau sholat sendiri silakan yang lama ini, nggak ada masalah. Ini memang ada dalil-dalil riwayatnya. Rasulullah sholat panjang ada. Itu tapi sholat sendiri. Contohnya ketika beliau jadi imam, misalnya sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ngomong, aku ketika jadi imam, Rasulullah SAW memanjangkan sholatnya hatta hamantu bi amri suri. Sudah kita baca hadisnya di bagian awal kita. Ajakan untuk memperbagus amal. Abdullah bin Mas'ud ngomong, sangat lamanya sholat Rasulullah sampai aku berencana melakukan sebuah kejelekan. Sahabat tanya, apa yang kejelekan yang kamu lakukan? Abu Hurairah, Abu bin Mas'ud, kata dia, aku niat pisah, berencana mau mufaroqah karena kelawasan sholat Rasul. Itu bukan sholat berjamaah, sholat lima waktu bukan. Jadi beliau lagi sholat sunnah, Abu bin Mas'ud datang tempat, bukan sholat berjamaah dengan jamaah, bukan ya. Sholat khusus Rasulullah SAW. Makanya beliau panjang karena seorangan. Tapi kalau makmumnya nggak terbatas, nggak pernah Rasulullah seperti itu. Kalau lagi sendiri jangan ditanya, panjang. Malah ada sahabat yang meriwayatkan, juga pernah kita bahas sudah hadisnya. Rasulullah sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai. Al-Imran dan An-Nisa. Itu 3 surat paling panjang di Al-Quran dibaca semuanya di 1 rakaat. Berapa lama kira-kira itu? 1 jam lebih. Rasulullah baca itu. Lebih 1 jam. Nggak ruku. Lalu ruku, sekalinya ruku dikatakan oleh perawi, ruku lamanya mirip seperti baca Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Berapa lama rukunya? Kita sudah tersungkur jatuh. Habis itu tidak, lalu sujudnya sama ketika baca surat lagi. Sholat yang panjang. Kapan itu? Bukan waktu jadi imam berjamaah. Ketika beliau sholat khusus. Nah begitu caranya. Kalau sendiri silahkan. Malah ada orang yang beralasan saya sholat nikmat, silahkan yang lama sendiri. Jangan lama ketika jadi imam, khusus jadi tempat yang tak terbatas. Artinya
makmumnya tuh dari mana aja datang, kita nggak kenal sama makmumnya. Kecuali mungkin dia sholat di rumah, anak istri dia tahu di mana ada kegiatan, ada tugas, dia tahu anak udah gagal misalnya sholat bareng-bareng sama keluarga. Nah, itu silahkan, karena makmumnya terbatas biar atur mau lama nggak apa-apa. Sama kayak rumahnya Rasulullah tadi, karena Rasulullah tahu makmumnya ada yang ikut dan itu aslinya sholat, ada yang mengatakan sholat qiyamul lail, sholat malam, itu nggak ada masalah. Kalau makmumnya terbatas silahkan. Tapi kalau makmumnya tak terbatas, artinya orang tak kenal dia dari mana aja jadi makmum, jangan seperti itu. Siap makmumnya. Ini contoh rahmatnya Rasulullah, bahkan dalam sholat masih menyayangi umat sampai memperhatikan diri guys. Lalu juga ini dalam amalia-amalia Rasul, wiridan dan mengajar juga termasuk. Ini kita terus kadang-kadang kalau lagi biar ngantuk kayaknya hampir aja. Cuma jadwalnya sampai Isra. Jadi tanggung juga kan, PHP juga nggak ada yang dikerjakan, jadi kita tunggu sampai Isra. Begitu kayak penceramah misal dari penceramah, lihat yang datang udah malam ceramah 2 jam. Yang hadir balik ke rumah bingung. Kadang-kadang kan ada yang berangkat pakai angkot, ada yang berangkat ikut orang, nggak bisa pulang kalau kemana-mana. Itu juga penting ya. Apa namanya? Dilihat lah segala hal itu bukan cuma sholat aja. Pokoknya biar memimpin sesuatu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Dulu pernah hadir ke pemakamannya salah ibu dari salah sahabat. Jadi ibunya meninggal. Ibunya meninggal pas penguburan. Ini anak terus ibunya sudah tua, anaknya terkenal dengan hormat sama orang tuanya. Ini anaknya bukan anak kecil lagi, ulama ini, apa itu besar. Waktu penguburan kan dibawa ke masjid, sholat di masjid, itu penuh sampai jalanan penuh. Beliau yang mimpin semuanya anaknya, karena memang yang lain gak ada yang berani mimpin, ini beliau ulama besar. Beliau sholatnya cepat. Lalu habis sholat kan baca tahlil. Tahlilnya sebentar banyak. Cuma langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah sedikit. Cuma mungkin 12 kali atau 11 kali. Mungkin jangan perhatikan di dunia. Karena kan itu baru baca la ilaha illallah udah stop. Habis itu subhanallah sedikit, Allah selesai. Padahal ibarat kata itu kan ibu meninggal. Wah kan kisahnya dibakti sama orang tua, dilaksakan menangis-nangis bisa. Ini enggak. Beliau paham. Ini mau bakti sama orang tua, silahkan dia seorang yang lawas. Jangan pas banyak orang baca doanya panjang, orang belikan juga. Ada ziarah lagi. Ya. Beliau rahmat, karena tahu ini umat lagi kumpul kan. Karena kan banyak murid-murid, orang lagi kumpul rame, diringkas. Kita juga sakit itu. Pikirannya itu bakalan lakas ini. Ya, sempatnya ringkas. Datang ke sini doa selesai, langsung dibawa kuburannya. Kubur sebentar beres. Nah, bukan karena beliaunya malas, itu rajin. Cuman saat itu manusia sedang kumpul banyak sekali. Itu jadi imam kan hitungannya, bukan imam sholat, tapi bermimpi doa. Walaupun saat itu yang didoakan orang tuanya sendiri, tetap beliau meringkas. Kenapa rahmat dengan yang hadir? Ada yang berdiri di jalanan, ada yang ada di tempat duduk. Nah begitulah. Ini kias kerja, ini bukan sholat aja. Jadi kita pun juga kalau bisa, saat ini bikin kayak acara, itu diperhatikan berapa, apalagi kayak akhir zaman sekarang. Akhir zaman ini kayak dulu beda. Makanya kita tarawih pun agak cepat sedikit. Dulu di zaman kita kalau tarawih itu 2 jam paling enggak. Tarawih itu 2 jam, soalnya dulu kita bacanya 2 juz. Tapi ini khusus santri ya, khusus santri. Jadi diatur. Coba kalau tarawih kayak gitu dibawa ke sini, hampiran orang nggak ada yang mau ke masjid lagi. Kita tuh masjid paling ramai, paling penuh, yang tarawihnya kebut. Nggak cukup 20 kebut, cari yang 8, kan biasanya gitu kan? Yang 20 kelawasan, yang paling ramai yang 8, dan 8-nya juga cari yang cepat lagi, nggak cari yang lambat. Jadi dulu kita pernah ikut acara. Dari mulai tarawih, habis tarawih, sholat tarawih itu hampir 2 jam tarawihnya.
selesai tarawih bacaan khataman itu hampir 2 jam juga, lebih 2 jam, lebih. Yang paling lawasnya itu selesainya udah mau sahur. Bayangkan acara Ramadanan khataman dari mulai tarawih sampai kurang 45 menit lagi jam sahur. Ya jam 2-an lah, jam 2 hanya selesai. Ini gimana kayak gini? Kalau mereka sudah ada kebiasaannya mereka aman. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, kalau lihat orang-orang yang macam itu, orang-orang soleh tadi, kalau ke tempat orang lain selalu cepat. Padahal mereka kalau beribadah kayak gitu panjang, semalaman. Tapi kalau sudah bimbing orang, serba cepat. Ketika ziarah dengan para ulama, mereka sebentar aja ziarah. Bimbing, ziarah, berjalan, menjalani perjalanan. Kenapa ya kok sini buru-buru badan? Kadang-kadang orang mikir begitu. Tidak, itu rahmat. Orang ziarah kubur tuh, apalagi ziarah para wali kan gantian. Jangan kita datang langsung lawasan. Nanti ada orang di belakang kesian, mau kita juga kesian. Jadi semuanya serba ringkas, bukan karena buru-buru. Nah ini pentingnya kita ya, pentingnya kita biar kalau ada yang jadi lurus, yang jadi ustaz, penceramah, batasin. Lihat kan, yang lain kalau memang ada jamnya. Kayak dari subuh sampai isyraq, pas waktunya subuh sampai isyraq. Antara maghrib dan isya itu sudah azan isya selesai. Jangan dipanjangkan lagi. Kesian, karena ada orang kita nggak tahu ada punya hajat apa. Nah kayak pagi seperti ini kita juga nggak tahu, ada yang buru-buru mau ke kantor habis ini, ada yang mau berangkat sekolah anak-anak. Itu kita atur seperti itu. Kenapa? Rahmat. Dan ini mengamalkan sunnahnya Rasul, bukan karena malas ya, tapi mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan